Sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan itu apa sih? Sistem ketatanegaraan adalah aturan yang mengatur organisasi negara termasuk struktur, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Di Indonesia, sistem ketatanegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai sumber nilai dan norma. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki beberapa ciri, diantaranya tidak menganut sistem negara manapun tetapi merupakan sistem khas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan terdapat beberapa unsur, yaitu sekumpulan unsur bagian-bagian atau elemen. Yang kedua adalah interaksi atau hubungan antar unsur-unsur. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur saling tergantung dan bekerja sama menjadi suatu kesatuan. Yang keempat berada dalam lingkungan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Di Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Yang selanjutnya adalah trias politika. Apa sih trias politika ini? Trias politika merupakan konsep pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam buku L'Esprit des Lois, yang tujuannya untuk mencegah kekuasaan absolut. 3 kekuasaan utamanya. Yang pertama adalah legislatif, la puissance législative, yang dimaksud adalah membentuk undang-undang. Dan yang kedua adalah eksekutif, la puissance exécutive, melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif, la puissance judiciaire, yang dimaksud adalah menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Kita akan lebih dalam menjelaskan mengenai lembaga yudikatif. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberi pertimbangan hukum kepada Presiden. Pasal yang mengatur Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24A ayat 1 sampai 5. Dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tugas dan wewenangnya adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, memutus peninjauan kembali, memutus sengketa kewenangan mengadili, memberikan interpretasi hukum, mengawasi eksekutif dan legislatif, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Undang-undang ini mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum secara acara Mahkamah Agung. Baik, demikian penjelasan mengenai sistem ketatanegaraan dan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung beserta tugas-tugasnya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan membantu memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. See you.